Kenapa rokok ilegal marak? Karena cukai rokoknya mahal. Karena cukainya rokoknya mahal, maka rokok ilegal marak. Orang memilih rokok yang lebih murah. Nah, kemudian saya punya pendapat bahwa saya minta tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyarankan agar harga rokok tidak dinaikkan lagi. Hal itu untuk menghindari para perokok beralih ke rokok ilegal. Langkah itu sekaligus untuk mendorong agar target pendapatan pajak dari cukai rokok tercapai. Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Jawa Barat, memprediksi pendapatan pajak dari cukai rokok tahun ini tidak menggembirakan. Berdasarkan catatan Bapenda, realisasi pendapatan pajak cukai rokok baru mencapai Rp2,4 triliun dari target Rp4,1 triliun, atau baru mencapai 55% hingga awal Agustus 2025. Kemungkinan pajak cukai rokok ada potensi tidak tercapai, ujar Deddy Mulyadi. Penurunan pajak cukai rokok ini, kata dia, diprediksi akibat kenaikan harga rokok yang semakin mahal. Sehingga, diduga banyak masyarakat yang beralih ke rokok ilegal atau rokok tanpa cukai. Kenapa? Pajak, cukai turun, karena harga rokok naik. Tapi orang tidak berhenti merokok, yang penting merokok. Pilih rokok ilegal karena harganya murah, katanya. Menurutnya, jika ingin pajak cukai rokok bisa pulih dan jadi pemasukan pemerintah, harga rokok tidak lagi naik untuk menghindari perokok memilih rokok ilegal. Adapun pada rancangan APBD Perubahan Jabar 2025, Pemprov Jabar menargetkan pendapatan daerah mengalami peningkatan. Angka sebelumnya sebesar Rp30,99 triliun menjadi sebesar Rp31,09 triliun, atau bertambah sebesar Rp94,95 miliar, naik 0,31%. Perinciannya, PET sebesar Rp19,31 triliun bertambah sebesar Rp64,42 miliar menjadi Rp19,37 triliun. Sedangkan pendapatan transfer yang semula Rp11,67 triliun bertambah sebesar Rp30,52 miliar menjadi Rp11,70 triliun, naik 0,26%. Sementara, pendapatan daerah lain-lain tidak mengalami perubahan menjadi Rp23,19 miliar. Deddy juga menyoroti dampak ekonomi dari kebiasaan merokok di kalangan masyarakat miskin. Ia menilai pengeluaran untuk rokok justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga, mengorbankan kebutuhan gizi anak-anak. Akibatnya, masyarakat miskin semakin miskin karena mereka mengejar beli rokok dan mengorbankan gizi serta protein bagi anak-anaknya. Tambahnya, ia pun meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan kenaikan CHT, karena tidak efektif dalam menurunkan angka perokok. Ini pentingnya. Untuk itu saya meminta ke depan tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Tapi kalau kenaikan tunjangan bagi pegawai boleh. Pungkasnya. Beberapa hari setelah kejadian di warung kopi, ucapan Kang Deddy mulai jadi perbincangan di mana-mana. Dari warung ke warung, dari pasar ke pos ronda, namanya disebut dalam setiap obrolan tentang kenaikan cukai. Orang-orang bilang, hanya Kang Deddy yang berani bicara begitu terbuka. Mereka kagum, tapi juga sedikit khawatir. Sebab bicara soal kebijakan bukan hal sepele, apalagi kalau sampai menyinggung pihak berkuasa. Di rumahnya yang sederhana, Kang Deddy duduk di teras sambil memandangi sawah di kejauhan. Istrinya, Neng Rina, membawa secangkir teh panas dan duduk di sebelahnya. "Abah, berita tentang Abah ramai di grup warga," ucapnya pelan. Kang Deddy hanya tersenyum tipis. "Biarlah, Neng. Kadang rakyat kecil juga perlu bersuara. Kalau bukan kita, siapa lagi?" Angin sore berhembus lembut. Tapi di balik ketenangan itu, Neng Rina bisa merasakan kegelisahan suaminya. Ia tahu, Kang Deddy bukan tipe orang yang suka mencari perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu lahir dari kejujuran dan keprihatinan. Tapi hati-hati, Bah, katanya lembut. Kadang kejujuran bisa bikin orang besar marah. Kang Deddy menatap istrinya, lalu mengangguk pelan. "Insya Allah, saya nggak takut, selama niatnya baik." Malam harinya, telepon di rumah Kang Deddy berdering. Suara di seberang memperkenalkan diri sebagai wartawan dari media lokal. Ia ingin mewawancarai Kang Deddy soal pendapatnya mengenai kenaikan cukai. Awalnya Kang Deddy menolak, tapi sang wartawan meyakinkan bahwa ini penting,
agar suara rakyat benar-benar terdengar. Akhirnya Kang Dedi setuju. Keesokan harinya, tim kecil dari media itu datang. Mereka duduk di ruang tamu sederhana dengan kamera kecil di meja. Kang Dedi berbicara tanpa naskah, tanpa ragu, seolah kata-katanya mengalir langsung dari hati. Ia menceritakan bagaimana kebijakan yang tampak indah di atas kertas justru menyulitkan orang kecil di lapangan. Ia menyebut para petani tembakau yang hasil panennya turun karena permintaan pabrik menurun. Juga pedagang warung yang kehilangan pembeli karena harga rokok melonjak. Setelah wawancara selesai, wartawan itu menyalami Kang Dedi dengan hormat. "Terima kasih, Kang." Suara Kang Dedi mewakili banyak orang. Ucapnya tulus. Kang Dedi hanya tersenyum. Ia tak tahu seberapa jauh videonya akan menyebar nanti, tapi satu hal pasti, ia sudah menunaikan bagian kecil dari tanggung jawabnya sebagai rakyat biasa yang peduli. Sore itu, di layar ponsel anaknya, video wawancara itu mulai beredar luas. Komentar demi komentar bermunculan, kebanyakan memuji keberaniannya. Namun, di antara semua pujian itu, ada juga nada-nada sinis, menyebutnya sok tahu dan mencari perhatian. Kang Dedi membaca semuanya dengan tenang, lalu berkata pelan, "Kalau kebenaran bisa menyinggung, berarti ada yang sedang disembunyikan." 3 hari berlalu sejak videonya viral. Nama Kang Dedi kini bukan hanya dikenal di kampungnya, tapi juga sampai ke kabupaten. Banyak yang menganggapnya pahlawan rakyat kecil. Namun tak sedikit pula yang mulai merasa risih dengan keberaniannya. Beberapa pejabat daerah bahkan mulai menaruh perhatian, menganggap ucapannya bisa memicu keresahan. Pagi itu, Kang Dedi baru saja selesai memberi makan ayam di belakang rumah ketika 2 orang datang menggunakan mobil hitam. Mereka berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri dengan sopan, lalu mengajak Kang Dedi berbicara sebentar di teras. "Kami hanya ingin mengingatkan, Kang," ujar salah satu pria itu. "Jangan terlalu sering muncul di media. Pembahasan soal cukai itu sensitif. Bisa disalahartikan." Kang Dedi menatap mereka dalam diam. Tatapannya tenang, tapi tajam. "Saya cuma ngomong apa yang saya lihat dan saya rasakan. Kalau itu salah, berarti rakyat nggak boleh jujur lagi." Pria itu tersenyum kaku, lalu menepuk bahu Kang Dedi pelan. "Kami mengerti maksud baik Kang. Tapi tolong, kendalikan ucapan. Banyak yang memperhatikan." Setelah itu mereka pergi, meninggalkan debu di jalan setapak depan rumah. Neng Rina yang sejak tadi mengintip dari balik pintu tampak cemas. "Bah, siapa mereka?" tanyanya pelan. Kang Dedi menjawab lirih. "Orang-orang yang gak suka kalau rakyat bangun dari diam." Ia kemudian duduk di kursi bambu, menyalakan rokok, dan menatap langit. Asap putih mengepul perlahan, seolah menyatu dengan pikirannya yang bergejolak. Sore itu, Kang Dedi mendapat pesan dari salah satu teman lamanya di kota. "Hati-hati, Kang. Ada yang mulai perhatikan gerak-gerikmu." Pesan itu membuatnya termenung lama. Ia sadar, keberaniannya membawa konsekuensi. Tapi justru di situ hatinya diuji, antara memilih diam demi aman atau terus bicara demi kebenaran. Malamnya, ia kembali ke warung kopi tempat semua ini bermula. Beberapa orang menyambutnya dengan tepuk bahu dan senyum bangga. Tapi ada juga yang memilih diam, takut terlibat. Kang Dedi memesan kopi hitam seperti biasa. "Kalau suara rakyat bikin takut pejabat, berarti rakyatnya mulai sadar," katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar seisi warung. Di luar, angin malam berhembus membawa hawa dingin. Lampu-lampu jalan redup, dan di kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan. Kang Dedi menatap jauh ke arah gelap itu, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. "Perjuangan kadang dimulai dari ucapan yang dianggap remeh," bisiknya lirih. Ia tahu, badai baru saja mulai datang. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat bagi Kang Dedi. Namanya terus disebut di media sosial. Sebagian memujinya, sebagian lain mencaci. Namun di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Banyak warga datang menemuinya diam-diam, sekadar ingin berterima kasih karena sudah berani berbicara mewakili suara mereka. Ada pedagang warung,
sopir angkot, petani tembakau, hingga buruh pabrik rokok. Semuanya mengeluh tentang beratnya hidup sejak cukai naik. Suatu pagi, Kang Dedi diundang untuk berbicara di balai desa dalam acara diskusi warga. Meski awalnya ragu, ia akhirnya datang. Ruangan itu penuh sesak oleh masyarakat dari berbagai kampung. Di depan mereka, Kang Dedi berdiri dengan baju sederhana, tanpa teks pidato, tanpa mikrofon mahal. Hanya dengan suara yang tenang namun dalam, ia mulai berbicara. Saya bukan ahli, bukan pejabat, bukan orang penting. Saya cuma rakyat biasa yang capek melihat rakyat kecil selalu jadi korban kebijakan. Kata-katanya menggema di ruangan itu. Beberapa orang menunduk. Ada yang meneteskan air mata. Ia bercerita tentang petani yang tak bisa menjual tembakau karena pabrik mengurangi pembelian, tentang pedagang kecil yang terpaksa tutup karena harga rokok makin tinggi, dan tentang pekerja pabrik yang dirumahkan karena penjualan menurun. Semua itu bukan teori, tapi kenyataan yang ia lihat sendiri. Tiba-tiba, seorang pegawai dari pemerintah daerah yang hadir dalam acara itu berdiri. Dengan suara agak keras, ia berkata, "Kang Dedi, kalau semua orang bicara seperti ini, negara bisa kacau. Kita harus percaya kebijakan pemerintah." Suasana ruangan mendadak tegang. Namun Kang Dedi tidak terpancing. Ia tersenyum dan menjawab tenang. "Saya percaya pemerintah, tapi lebih percaya kenyataan di lapangan. Kalau rakyat menjerit, berarti ada yang perlu didengar." Tepuk tangan pecah dari sudut-sudut ruangan. Beberapa orang berdiri, meneriakkan dukungan. Kang Dedi menunduk pelan, tak menyangka bahwa kata-katanya bisa menggugah sebanyak itu. Ia hanya ingin bicara jujur, tapi ternyata kejujuran itu punya daya yang lebih besar dari yang ia kira. Sore harinya, setelah acara selesai, Kang Dedi berjalan pulang melewati jalan kampung yang berdebu. Anak-anak kecil berlari sambil menyapanya. "Kang Dedi, hidup rakyat!" teriak mereka riang. Ia tersenyum, tapi di dalam hatinya terasa getir. Ia tahu perjuangan belum selesai, dan mungkin akan ada tekanan baru yang datang. Namun malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berhenti bersuara, selama masih ada ketidakadilan yang dibiarkan. Di beranda rumah, Kang Dedi duduk menatap langit malam. Angin lembut berhembus, membawa aroma tembakau dari ladang yang jauh. Ia menatap ke arah bintang dan berbisik, "Ya Allah, kuatkan langkah ini. Biar kecil suaraku, tapi semoga sampai ke hati yang benar." Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika kamu menyukai ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya.